Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang sebuah pengkhianatan dan juga sebuah cinta segitiga. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Hiruk-pikuk suara warga kampung Belerang membicarakan teror hantu tanpa kepala yang membalas dendam sepekan terakhir ini membuat resah masyarakat sekitar. Hantu itu diyakini masyarakat sebagai arwah seorang laki-laki yang menjadi korban pembunuhan di tengah lahan tebu sekitar 2 minggu yang lalu. Meskipun belum ada orang yang mengaku terluka karena ulah makhluk ini, namun penampakannya yang seram membuat orang yang melintasi jalan di pinggir ladang tersebut ketakutan. Kejadian ini berawal mula pada sebuah peristiwa pembunuhan yang terjadi karena sebuah dendam. Menurut salah satu warga, lelaki berusia 34 tahun tersebut dibunuh lantaran masalah cinta segitiga. Jauh sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, katanya korban dan pelaku sama-sama berteman bahkan bersahabat. Kita sebut saja nama mereka Agam dan Randy. Keduanya memang sejak masih sama-sama bujang telah akrab, bahkan sudah seperti saudara kandung. Namun, pada pertengahan tahun 2012 yang lalu, Agam yang telah memiliki pacar yang bernama Nurul memutuskan untuk memulai keluarga meskipun belum memiliki pekerjaan tetap. Setahun setelah pernikahan itu terjadi, mulailah muncul masalah dalam keluarga mereka. Hal ini dipicu karena masalah ekonomi, di mana Agam tidak bekerja sudah hampir 2 bulan lamanya. Karena itu, Agam pun memutuskan untuk merantau ke Kalimantan untuk bekerja membantu mengurus lahan kelapa sawit milik pamannya. Selain berpamitan dengan sang istri dan orang tua, Agam juga menyempatkan diri untuk berpamitan kepada Randy sang sahabat. Menjelang keberangkatannya, Randy pula lah yang mengantarkan Agam sampai ke pelabuhan tempat penyeberangan. Menurut penuturan warga sekitar, Agam sempat menitipkan istri dan keluarganya agar dijaga oleh Randy selama dirinya merantau ke Kalimantan. Sebagai seorang sahabat sejati, Randy pun bersedia untuk menjaga istri Agam selama ditinggal pergi. Hampir tiap minggu sekali, Randy menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Agam hanya untuk sekedar menanyakan kabar istri dan orang tua Agam. Namun, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Akhirnya, tumbuhlah benih-benih cinta antara Randy dan Nurul yang tak lain merupakan istri dari sahabatnya. Kini bukan sekedar datang untuk menanyai kabarnya, bahkan Randy dan Nurul kerap terlihat keluar berdua, baik hanya sekedar mencari makan ataupun bersenang-senang. Hampir 2 tahun kepergian Agam dan jalinan asmara Randy dan Nurul berjalan. Dari kecerobohan mereka berdua, akhirnya keduanya kena getahnya juga, di mana karena suatu penyebab Nurul mengandung janin dari Randy. Pada awalnya, Agam tidak mengetahui kasus yang menimpa istri dan sahabatnya itu, bahwa kasus tersebut telah ramai menjadi buah bibir di kampung Belerang dan sekitarnya. Hingga pada suatu hari, Agam mendapatkan telepon dari keponakannya yang mengabarkan peristiwa tersebut. Agam yang telah lama memendam kerinduan serta bekerja keras di tanah perantauan, sontak merasa tercabik-cabik hatinya. Tak lama kemudian, Agam langsung memutuskan untuk pulang menuju kampung halaman dan mencari tahu kebenaran atas kabar yang ia dengar dari keponakannya itu.
Sesampainya di rumah dan mengetahui bahwa perut sang istri telah membesar, ia tak banyak berkata. Ia langsung menemui Randy dan mengajaknya ke suatu tempat dan berujung pada sebuah pembunuhan. Agam yang merasa terhianati oleh istri dan sahabatnya tega melakukan pembunuhan secara keji. Bahkan pada saat jasad Randy ditemukan oleh warga, badannya telah terpisah dengan kepalanya. Sehari setelah kasus pembunuhan tersebut, Agam langsung dapat disergap polisi dan langsung dimasukkan ke dalam bui. Namun, sebuah peristiwa lain justru menimpa warga di kampungnya. Kejadian menyeramkan pertama kali dialami oleh seorang petani yang ke tengah ladang untuk mengairi sawahnya di malam hari. Sekembalinya dari sawah, seorang kakek itu mengaku melihat penampakan sosok laki-laki berjalan mengikutinya dari belakang. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, laki-laki tersebut terlihat tidak memiliki kepala. Darah berwarna merah kehitam-hitaman terlihat mengalir dari lehernya yang buntung hingga ke badan. Tidak ada pilihan lain bagi petani yang tak mau disebutkan namanya itu selain berlari menuju ke rumahnya. Masih pada malam yang sama, rupanya salah satu tetangganya juga memergoki sosok hantu tanpa kepala dan terlihat berjalan sempoyongan menuju kampung Belerang. Berita heboh pun cepat tersebar ke seluruh kampung. Bahkan selama seminggu berturut-turut ada saja warga kampung Belerang yang melihat penampakan hantu yang serupa. Warga meyakini bahwa hantu itu merupakan perwujudan dari arwah Randy yang ingin membalas dendam terhadap Agam sahabatnya. Selepas 7 hari kematian Randy, seorang pemuka agama di kampung Belerang akhirnya mengajak seluruh warga untuk melakukan doa bersama agar tidak ada lagi terjadi penampakan-penampakan sebagaimana yang dialami beberapa waktu belakangan ini. Acara doa dan tahlil bersama pun dilakukan di tengah jalan kampung yang berbatasan langsung dengan lahan tebu tempat kejadian peristiwa pembunuhan itu. Bersyukur semenjak doa bersama yang dilakukan oleh warga tersebut, rupanya teror hantu tanpa kepala yang membalas dendam sudah tidak pernah terlihat lagi. Begitu pula dengan penuturan warga sekitar, baik itu dari para peronda maupun petani yang kerap ke sawah pada malam hari. Mereka sudah tidak lagi melihat sosok hantu berkepala buntung yang beberapa waktu lalu kerap menampakkan dirinya itu. Dari cerita berikut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa apabila kita mendapatkan sebuah amanah dari orang lain, hendaknya kita selalu menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, bukannya malah mengkhianati orang yang telah memberikan amanah itu. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan atau mendengarkan cerita ini sampai habis. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel ini dan sudah like dan memberikan komentar-komentarnya. Dan bagi yang belum, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan apabila ada saran atau kritik bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.